Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Saya harap teman-teman tidak pernah bosan menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kembali saya akan membahas tentang obat-obatan, membahas tentang farmasi, membahas tentang apoteker, membahas tentang bisnis apotek. Jadi teman-teman terus dukung channel ini teman-teman ya. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang kabar tentang dunia kesehatan. Kembali dunia kesehatan diguncang dengan kabar yang menurut saya aneh, namun patut kita bahas. Oke teman-teman ya, apakah videonya tersebut, apakah tentang apa pembahasan, terus saksikan video ini dan skip supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mengutip suatu berita yang sangat menohok bagi dunia kesehatan. Di sini saya kutip dari situs web dari suatu media website. Ini dari Pharmaceutica.com. Ini membahas tentang RUU terbaru terkait tenaga kesehatan. Jadi dia memposting dalam situsnya bahwasanya di sini draft RUU kesehatan izin praktek bisa diperoleh tanpa rekomendasi organisasi profesi. Oke, jadi adanya rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh para petinggi kita, oleh Pak DPR dan para orang-orang pemangku kekuasaan di atas sana, bahwasanya memperoleh surat izin praktek profesi tanpa harus mendapatkan surat atau tanpa rekomendasi dari organisasi profesi. Mungkin dari IAI. Kalau saya berpraktek sebagai apoteker, selama ini saya harus melampirkan atau harus meminta izin atau surat rekomendasi dari organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang bisa saya dapatkan di pengurus cabang daerah masing-masing setiap kabupaten. Jadi kalau dengan adanya RUU ini, dengan adanya RUU ini kita bisa memperoleh atau bisa mengurus surat izin praktek apoteker tanpa atau tidak melalui organisasi profesi tersebut. Oke teman-teman ya, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih berita ini atau gimana sih sebenarnya kasus ini? Jadi kita bacakan dulu beritanya teman-teman ya. Oke, dari saya kutip dari Pharmaceutica.com bahwasanya draft RUU kesehatan izin praktek bisa diperoleh tanpa rekomendasi. Saya geser teman-teman kameranya teman-teman, karena saya sambil membaca referensi di PC. Saya geser dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa jelas teman-teman ya. Saya geser dulu kameranya. Oke, biar fokus teman-teman ya. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Di sini dituliskan bahwasannya draft RUU kesehatan izin praktek bisa diperoleh tanpa rekomendasi organisasi profesi. Jadi majalah Pharmaceutica itu program legislasi nasional atau prolegnas prioritas telah ditetapkan oleh DPR RI. Jadi kita ada program legalisasi nasional itu telah ditetapkan oleh DPR RI, di mana salah satu rancangan undang-undangnya itu yang menjadi agenda pembahasan adalah RUU Kesehatan Omnibus Law. Di sini Dr. Beni Satria MKes SH MHKes founder Asiles Head Law Indonesia memaparkan bahwasanya temuannya terkait draft RUU Kesehatan itu ada yang berjudul hilangnya rekomendasi profesi dalam RUU Kesehatan. Siapa yang dirugikan? Jadi kita bahas teman-teman ya. Oke, bahwasanya di sini beliau mengutip, di sini juga dipaparkan dalam penjelasan beliau, ada PowerPoint beliau. Di sini bahwasanya ada dipampangkan itu pasal rancangan undang-undang yang memaparkan bahwasanya di sini pasal 235 untuk mendapatkan, saya bacakan teman-teman ya di postingannya.
Di bahan PowerPoint nanti saya share linknya saya share di deskripsi, teman-teman bisa lihat langsung beritanya terbaru seperti apa. Nah, ini saya paparkan secara ringkas teman-teman ya. Pasal 235 untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki STR, tempat praktek, dan bukti pemenuhan kompetensi. SIP masih berlaku sepanjang tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum di dalam SIP. SIP sebagaimana surat izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Yang keempat, persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi STR, tempat praktek, pemenuhan kecukupan satuan kredit. Jadi di sini nggak ada poin rekomendasi profesi, tidak ada teman-teman ya. Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi dimaksud pada ayat 4 harus dilakukan oleh menteri. Jadi seperti Serkom teman-teman ya, Serkom itu harus dari kementerian yang mengeluarkan. Kalau saya baca seperti itu, mungkin Serkom sama STRA teman-teman ya, surat tanda registrasi. Kalau kita sebagai apoteker STRA, surat tanda registrasi apoteker, dan teman-teman kesehatan mungkin dari STR-nya teman-teman ya. Dalam rangka pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagai masuk ayat 5 dalam melibatkan pemerintah daerah, juga harus memerintahkan pemerintah daerah. Oke. Jadi kita bahas di sini untuk mendapatkan SIP atau perpanjangan SIP, STR, tempat praktek, bukti pemenuhan kompetensi, pemenuhan kecukupan SAP. Tidak lagi dibutuhkan rekomendasi dari profesi teman-teman ya. Oke, kita bahas untung dan ruginya. Ini mungkin dokter ini membahas dari segi kedokterannya. Nah, sini ada membahas tentang dokter tentang pasal-pasalnya beliau. Jadi kita bahas di sini dari segi apotekernya teman-teman. Kalau seandainya RUU ini disahkan maka menjadi undang-undang, maka kita tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari profesi kita masing-masing untuk mendapatkan surat izin praktek profesi teman-teman ya. Jadi kita tidak, kalau seandainya undang-undang disahkan, kita tidak perlu lagi mendapatkan rekomendasi profesi untuk mendapatkan surat izin praktek. Selama ini kan kita sebagai profesional, kita harus meminta rekomendasi dari organisasi profesi kita. Itu dikarenakan kita wajib orang itu mengetahui bahwasanya ada anggotanya yang berpraktek atau bekerja di suatu tempat. Bahkan nanti kalau seandainya ada kode etik yang dilanggar, jadi profesi ini bisa menjadi jembatan untuk penengah atau penyelesaian masalah tersebut. Dan atau seandainya di suatu jalan kita mendapatkan permasalahan trouble atau masalah selama kita berpraktek profesi, kita mendapatkan masalah, maka profesi kita itulah yang menjadi pembela kita untuk mendapatkan perlindungan, mungkin untuk mendapatkan pengayoman dari profesi dan menjadi tempat curhat kita lah sebagai anggota ini ke profesi. Oke teman-teman ya, kalau saya rasakan seperti itu. Jadi kalau seandainya ini tidak terbit, ini terbit dan disahkan menjadi undang-undang, otomatis profesi itu saat berpraktik tidak perlu lagi memperoleh rekomendasi dari profesi. Jadi kalau seandainya seperti ini, ada kalanya suatu oknum yang melanggar kode etik praktek. Di sini akan turun tangan siapa dulu. Otomatis kalau seandainya undang disahkan dan timbul masalah di jalan, profesi pun akan lepas tangan karena suatu praktek itu tidak melalui rekomendasi dari profesi tersebut. Selama ini kita apoteker atau kita tenaga kesehatan lain saat berpraktek kita membutuhkan rekomendasi dari profesi. Apoteker membutuhkan rekomendasi dari IAI. Dokter saat praktek membutuhkan rekomendasi dari ID. Bidan saat berpraktek membutuhkan dari organisasi dari IBI dan lain sebagainya. Dan kita di tahapan-tahapan itu pun para pengurus profesi pun tidak semena-mena langsung mengeluarkan surat rekomendasi. Mereka akan melihat pertama, kecukupan syarat kompetensi kita. Kedua, apakah surat tanda registrasi kita masih berlaku. Yang ketiga,
Kita udah membayar iuran tahunan atau belum, iuran bulanan sebagai anggota atau belum. Dan status kependudukan kita itu dicek. Jadi di sini bagi saya profesi itu masih sangat perlu sangat penting dalam untuk mendapatkan rekomendasi saat kita ingin berpraktek. Karena validasi awal kita sebagai profesional ini dalam berpraktek itulah organisasi kita sendiri yang mau jembatani sebelum izin itu nyampe ke dinas terkait seperti dinas kesehatan atau dinas yang lain sampai ke dinas penerbit izin tersebut, yaitu dinas perizinan satu pintu DPMTSP teman-teman ya di sini. Oke, jadi teman-teman sudah tergambar kan? Seandainya ini tidak terbit nanti seperti apa dampaknya? Mungkin teman-teman yang berpikir, oh enak dong, kita tidak perlu lagi ke organisasi, tidak perlu ribet ditanya iuran, tidak perlu ribet minta surat pembinaan dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ini lucu teman-teman ya, kita profesi tapi profesi kita sendiri tidak tahu kita tuh bakal praktek atau kita itu mengabdi di mana gitu loh. Jadi nanti kalau ada apa-apa permasalahan kita di lapangan, otomatis profesi itu akan lepas tangan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke website. Bukan ke website teman-teman ya, ke situs yang mau postingan tadi. Oke, ini postingan di tanggal 2. Tanggal berapa postingan ini ya? Oke, tidak ada tanggalnya teman-teman ya. Di sini postingannya sekitar 2 hari yang lalu. 1 hari yang lalu teman-teman ya. Di tanggal 27 September 2020. Kita lihat postingan terbaru. Postingan terbaru di farmasetika.com juga sudah memasting bahwasannya PPIAI, pengurus pusat IAI menyatakan sikap terkait draft RUU Kesehatan. SIP perlu rekomendasi organisasi profesi. Oke, di sini menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Novendri ikut menandatangani pernyataan sikap tertulis terkait RUU Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Lembaga Konsumen Indonesia. Oke teman-teman ya, jadi para pemangku kekuasaan, para pemimpin-pemimpin kita di atas sana, dari IAI, dari ID, dari IBI, dari PPNI, dari Persatuan Perawat Indonesia, Persatuan Dokter PDGI, dan Lembaga Konsumen Indonesia sudah berkoordinasi bersama menyatakan sikap dalam pernyataan tertulis untuk bahwasanya surat rekomendasi dari profesi itu masih dibutuhkan. Oke teman-teman ya, jadi masih dibutuhkan. Dan saya sendiri di sini sangat butuh rekomendasi dari profesi tersebut. Dari suatu sisi kita masih membutuhkan pembinaan dari mereka. Dari sisi lain, kalau seandainya terjadi apa-apa dalam suatu praktek kita, maka kita berhak meminta tolong atau meminta bantuan kepada organisasi kita untuk melakukan nasihat atau melakukan diskusi, melakukan mediasi terkait permasalahan yang akan kita hadapi selama kita berpraktek. Oke teman-teman ya. Jadi gimana nanti bakal terbitnya permasalahan atau kelanjutan permasalahan, kita tunggu aja bersama-sama. Mudah-mudahan rekomendasi apoteker, harapan saya rekomendasi profesi masih dibutuhkan dalam setiap membuat surat izin praktek. Oke teman-teman, nanti saya cantumkan linknya berita ini di bawah di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman lihat langsung dan baca secara seksama. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham dan lebih update terkait permasalahan kesehatan yang kita hadapi pada saat ini. Oke teman-teman, bila ada salah dan kata saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih stay pada titik ini, pada video pada menit ini, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Dan yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bisa membagikan informasi-informasi terbaru terkait obat, terkait farmasi, terkait apotek, terkait berita-berita atau isu-isu terbaru tentang dunia kesehatan. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker, salam sehat.